Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab 2 materi geografi kelas 11 yang berjudul Sebaran Fauna di Indonesia. Indonesia terletak di antara dua kawasan persebaran fauna dunia, yaitu kawasan oriental di bagian utara dan kawasan Australia di bagian selatan. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia memiliki sebagian kekayaan jenis hayati Asia dan Australia. Jenis hewan di Indonesia sangat banyak dan kehidupannya dipengaruhi keadaan tumbuh-tumbuhan dan iklim daerahnya. Pembagian fauna menurut Wallace membuat sebuah hipotesis bahwa kekhasan hewan di Pulau Sulawesi terkait dengan Pulau Sulawesi yang diperkirakan pernah bersatu dengan benua Asia dan benua Australia. Menurut Wallace, Sulawesi merupakan daerah peralihan antara fauna Asia dengan fauna Australia. Wallace kemudian membuat garis pembatas yang dikenal dengan garis Wallace, garis yang ditarik dari sebelah Filipina, Selat Makassar, Bali, dan Lombok, Selat Lombok. Wallace membagi fauna Indonesia menjadi daerah fauna Indonesia bagian barat. Hewan di kawasan Indonesia bagian barat berasal dari kawasan oriental. Hewan-hewan yang ada di kawasan ini yaitu harimau di Jawa, beruang di Sumatera dan Kalimantan, gajah di Sumatera. Selanjutnya, daerah fauna Indonesia bagian timur, Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya termasuk daerah Indonesia bagian timur. Hewan-hewan di kawasan Indonesia bagian timur mirip dengan hewan-hewan di kawasan Australia. Jenis hewannya kanguru di Papua, kasuari di Papua, Kepulauan Aru dan Pulau Seram, cendrawasih di Papua dan Kepulauan Aru, kakatua di Maluku. Daerah Indonesia fauna bagian tengah. Hewan-hewan di kawasan Indonesia bagian tengah merupakan campuran antara fauna Indonesia bagian barat dan timur. Jenis hewan di kawasan ini, komodo di Nusa Tenggara Timur, anoa di Sulawesi, babi rusa sejenis babi yang memiliki taring panjang dan melengkung di Sulawesi dan Maluku bagian barat, burung maleo di Sulawesi dan Kepulauan Sanghai, dan kuskus di Sulawesi. Kedua, pembagian fauna menurut Weber. Weber menggunakan hewan mamalia dan apes atau burung sebagai dasar patokan analisisnya. Namun tidak setiap binatang yang dijadikan dasar itu memiliki garis pembatas yang sama. Misalnya, kupu-kupu serta hewan-hewan melata Asia mempunyai penyebaran yang lebih luas daripada jenis siput dan burung. Garis Weber adalah sebuah garis hipotesis yang merupakan pembatas antara fauna-fauna di kawasan Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian tengah. Sebaran flora di permukaan bumi. Indonesia sebagai negara kepulauan kaya dengan keanekaragaman tumbuh-tumbuhan. Ada bermacam-macam tumbuhan di suatu tempat dipengaruhi oleh faktor tanah, relief, permukaan bumi, iklim, dan air. Tanah di suatu tempat mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Sebagai besar jenis tanah di Indonesia adalah tanah humus dan vulkanik. Tanah tersebut sangat subur untuk pertumbuhan tanaman. Tanah humus adalah tanah yang mengandung bahan organik antara 12% sampai 35%, berwarna coklat kelam sampai hitam, berkadar air tinggi dan mempunyai tingkat keasaman tanah 3-5. Tanah vulkanik adalah tanah yang terbentuk dari hasil proses letusan gunung api. Relief permukaan bumi. Relief adalah keadaan tinggi rendahnya permukaan bumi. Tinggi rendah permukaan bumi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang berkaitan dengan suhu, panas, sejuk, sedang, dan dingin. Tanaman akan tumbuh dengan baik pada suhu dan ketinggian yang sesuai. Pembagian ketinggian tempat dan jenis tanaman yang sesuai meliputi sebagai berikut. Daerah dataran rendah ketinggian 0-650 meter dikembangkan untuk tanaman budidaya berupa padi, tembakau, karet, kelapa, dan tebu. Daerah pegunungan rendah ketinggian 650-1500 meter dikembangkan untuk perkebunan teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Daerah pegunungan tinggi ketinggian 1.500-2.500 meter dikembangkan untuk tanaman pinus. Daerah zona dingin ketinggian lebih dari 2.000
500 meter tidak ada tanaman budidaya, yang ada hanya lumut. Iklim. Faktor iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor-faktor tersebut antara lain suhu atau temperatur, yaitu tingkat panas dan dinginnya daerah tertentu dan waktu tertentu. Intensitas sinar matahari, yaitu banyak sedikitnya sinar matahari yang sampai di permukaan bumi. Kelembaban udara, yaitu banyaknya uap air yang dikandung dalam udara. Dan angin, yaitu udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Yang selanjutnya, air. Pertumbuhan berbagai tanaman juga dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kandungan air yang tersedia. Tanaman dapat dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan kebutuhan air yang dibutuhkan, yaitu tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah basah, misalnya eceng gondok dan teratai. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah yang kandungan airnya sedang, misalnya tebu. Tipe-tipe komunitas organisme flora di dunia. Komunitas organisme flora di dunia dapat dibagi menjadi 8 macam, yaitu hutan basah, hutan musim tropik, hutan gugur, hutan hujan iklim sedang, taiga, padang rumput, tundra, dan gurun. Hutan basah atau hutan hujan tropik. Pada hutan basah terdapat banyak sekali spesies tumbuhan. Hutan basah selalu mendapat air sepanjang tahun dan keadaan alamnya memungkinkan terjadi pertumbuhan yang lama, sehingga komunitas hutan sangat kompleks. Hutan ini terdapat di daerah tropis dan subtropis seperti Indonesia, Australia bagian utara, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Tumbuhan yang khas di daerah ini adalah liana dan epifit. Selanjutnya, hutan musim tropika. Hutan adalah jenis hutan yang berada pada daerah tropis yang mempunyai iklim basah namun musim kemaraunya panjang. Datangnya musim kemarau dicirikan dengan pohon-pohon yang merontokkan daun-daunnya. Hal tersebut berfungsi untuk mempengaruhi tingkat penguapan. Hutan musim tropik banyak ditemukan di India, Pakistan, dan Bangladesh. Hutan gugur terdapat di kawasan yang mempunyai 4 musim, antara lain Amerika Utara, Eropa, Cina, Jepang, dan sebagian Australia. Ciri khas hutan gugur adalah menggugurkan daunnya pada musim gugur dan menghijau sepanjang musim panas. Pohon yang terdapat di hutan gugur antara lain maple, oak, beech, dan elm. Hutan hujan iklim sedang adalah berupa hutan dengan pepohonan yang memiliki ketinggian yang sangat tinggi. Jenis tumbuhan ini pada hutan ini lebih sedikit dibanding jenis tumbuhan pada hutan hujan tropik. Taiga adalah hutan berdaun jarum yang terdapat di daerah tropis sampai kutub. Perbedaan suhu antara musim panas dengan musim dingin sangat tinggi. Taiga banyak terdapat di Siberia, Kanada, Skandinavia, Rusia, dan Alaska. Tumbuhan yang hidup di taiga adalah tumbuhan berdaun jarum seperti conifer, alder, beech, juniper, cemara, dan pinus. Padang rumput tumbuh di daerah tropis sampai subtropis. Flora yang hidup di padang rumput adalah rumput-rumputan yang telah teradaptasi dengan kondisi lingkungan yang mempunyai porositas dan drainase rendah. Jenis rumput yang tumbuh adalah rumput kerbau dan rumput Indian, sehingga daerahnya cocok untuk peternakan. Padang rumput dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu stepa adalah padang rumput yang kering dan tidak ditumbuhi oleh semak-semak. Yang kedua, sabana adalah padang rumput yang kering dan ditumbuhi semak-semak. Sabana terdapat di suatu daerah peralihan antara padang rumput dan hutan. Sabana terjadi bukan karena faktor iklim, namun akibat faktor tanah ataupun kebakaran hutan yang terjadi secara berulang-ulang. Sabana di Indonesia terdapat di Nusa Tenggara Timur dan Papua bagian tenggara. Selanjutnya, tundra merupakan padang lumut yang terdapat di daerah kutub sehingga iklimnya pun iklim kutub. Musim dinginnya sangat panjang, yakni selama 9 bulan, dan musim panasnya selama 3 bulan. Pada musim panas, tumbuhan lumut tumbuh subur menutupi seluruh permukaan tanah. Selama musim panas yang pendek tersebut, tumbuhan biji salik juga tumbuh.
Yang terakhir gurun, terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang sangat rendah. Tanahnya sangat gersang dan tandus sehingga tidak mampu menyimpan air. Flora yang hidup di gurun adalah tumbuhan menahun dan tumbuhan semusim yang sifatnya keropta, yaitu tumbuhan yang telah terkondisi dengan lingkungan kering dan tandus. Selanjutnya sebaran fauna di permukaan bumi. Keadaan iklim, tanah, topografi, kelembaban udara, dan ketersediaan air berpengaruh terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan kehidupan tumbuh-tumbuhan mempengaruhi jenis hewan atau fauna tertentu. Terdapat 6 kawasan persebaran fauna. Yang pertama, kawasan Nearktik meliputi Amerika Utara mulai dari Meksiko, Amerika Serikat, Kanada sampai ke Kepulauan Greenland. Jenis fauna yang terdapat di kawasan ini adalah tikus air, kambing gunung, anjing prairie, karibu, bison, rakun, dan kalkun. Yang kedua, kawasan neotropik. Kawasan ini meliputi wilayah Amerika Selatan. Spesies yang hidup di kawasan ini adalah kera dengan ekor yang dapat memegang kungkang, tapir, terenggiling, dan taucan. 3. Kawasan Australia. Ini meliputi Australia dan sekitarnya seperti Tasmania, Papua Nugini, Selandia Baru, dan pulau-pulau di Laut Pasifik. Jenis hewan yang hidup di kawasan ini adalah platypus. Mamalia berparuh bebek, kanguru, wombat, dan koala. Jenis burung di kawasan ini antara lain burung kasuari, emu, aire, kakatua, dan cendrawasih. Yang keempat, kawasan oriental meliputi India dan Asia Tenggara. Pada awalnya, spesies hewan di kawasan ini berasal dari India yang menyebar ke Asia Tenggara. Terjadi gerakan lempeng tektonik menyebabkan India bergabung dengan Asia Tenggara. Hewan khas yang hidup di kawasan ini antara lain harimau, siamang, badak, burung merak, gajah India, dan macam-macam primata dan primitif. Yang kelima, kawasan Palearktik. Kawasan Palearktik meliputi Eropa, sebagian Asia, Himalaya, Afghanistan, Iran, dan Afrika Utara. Hewan yang hidup di kawasan ini antara lain sapi, domba, kambing, burung robin, dan kerbau. Yang keenam, kawasan Ethiopia meliputi wilayah benua Afrika yang secara geologis pada zaman dahulu benua ini bersatu dengan benua Eropa. Di kawasan ini terdapat hewan antara lain zebra, kuda Nil, gorila, simpanse, jerapah, gajah Afrika, dan singa. Baik, untuk materi kali ini Bu cukupkan. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dan dimengerti. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.